semuanya. Perkenalkan, kami dari STIC Kelompok 7 yang beranggotakan Saya David Gilbert. saya Angelica Utami, Saya Dimas Pamiliano. saya Yohana Griselda Gayatri. Di sini kami bakal ngejelasin materi tentang unggah-ungguh dan video tentang Bukit Mataram. Hal pertama yang diajarkan dari Jogja Istimewa adalah tentang unggah-ungguh. Unggah-ungguh ini adalah tata krama atau sopan santun yang ada di Yogyakarta. Unggah-ungguh ini sangat penting, terutama bagi pendatang, agar para pendatang bisa tahu apa saja aturan-aturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di Yogyakarta. Unggah-ungguh yang pertama itu adalah tentang mengantuk dan menguap. Mengantuk dan menguap, ketika dilakukan di depan orang, maka hal ini sama saja mengusir secara halus. Yang kedua adalah perilaku jari dan tangan, seperti tidak boleh garuk-garuk, mengucek-ucek, mengkorek lubang telinga, dan tidak boleh mengupil. Yang ketiga adalah tentang buang angin dan buang hajat. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan hal ini, maka kita harus keluar dari tempat tersebut dan melakukannya di tempat lain dan tidak di depan orang lain. Yang keempat itu adalah yang keluar dari mulut. Seperti misalnya kalau meludah itu harus di tempat lain, tidak di tempat yang ramai orang. Yang kelima adalah marah. Nah, bila sedang marah itu tidak boleh dilakukan di depan orang lain. Jangan marah ketika sedang ada tamu saat itu. Subsita yang keenam adalah bicara. Jangan bicara dengan suara keras. Tata krama Jawa mengajarkan agar kita tidak berbicara dengan keras. Yang kedua, jangan bicara dengan berbisik. Kalau memang ada pembicaraan yang bersifat rahasia, keluar ke tempat lain supaya tidak dicurigai. Yang ketiga, bicara sambil tertawa, karena itu termasuk biksura. Tertawa dalam pitutur Jawa harus empan-papan, sesuai tempat. Yang keempat, jangan berbicara menyeletuk atau bersahutan di depan orang tua dan wanita. Yang kelima, jangan bicara dengan multitafsir di depan wanita. Yang keenam, jangan memotong atau mengambil alih pembicaraan orang lain. Subasita yang ketujuh adalah menjaga panca indera. Yang pertama, hati-hati bicara dengan wanita. Melirik adalah pantangan besar karena melirik dianggap cerminan hasrat tidak baik yang tersembunyi dan dipancarkan melalui perilaku tidak sopan dari mata. Yang kedua, bila ada orang berbicara rahasia, jangan tergelitik untuk ikut mendengarkan. Yang ketiga, kalau mendapat suguhan makanan atau kue, jangan terlalu lahap, tetapi juga jangan terlihat enggan. Yang keempat, penciuman. Penciuman di sini terkait dengan bau badan. Menggunakan wangian termasuk tata krama. Subasita yang kesembilan adalah makan. Yang pertama, dikunyah pelan-pelan dan jangan menimbulkan bunyi, karena saru dan membuat tidak nyaman. Yang kedua, jangan menggigit daging kemudian ditarik dengan tangan atau memotong dengan kedua tangan. Yang ketiga, hati-hati menggunakan tusuk gigi. Mencungkil makanan yang terselip sebaiknya ditutup dengan tangan. Yang keempat, bersendawa sebenarnya diperbolehkan. Tetapi, kalau kita makan bersama orang banyak yang berbeda adat istiadatnya, hendaknya kita mampu menahan diri. Yang kelima, jangan meraih lauk yang jauh dari kita walaupun enak. Yang keenam, bila hidangan penutup adalah buah yang masih lengkap dengan kulitnya, mengolah kulit di piring atau di tempat yang telah disediakan. Dalam posisi duduk memiliki makna-makna di dalamnya, yaitu melambangkan kerendahan hati, ketenangan, dan penghormatan. Biasanya juga bisa untuk mencerminkan suatu meditasi atau refleksi batin, di mana sedang menyelaraskan dirinya dengan alam dan nilai-nilai spiritualnya. Lalu juga bisa disebutkan yaitu sedang memperlihatkan sebuah keanggunan dan kelemah lembutan. Gerakan tangan sendiri itu juga memiliki yaitu gerakan lembut dan halus yang melambangkan sebuah ketenangan, kelemah lembutan, dan keanggunan. Gerakan tangan biasanya juga ke arah atas, yaitu sebagai sebuah bentuk doa dan penghormatan kepada Yang Maha Kuasa. Posisi tangan di bagian ini juga sering digunakan untuk menunjukkan sikap penuh hormat kepada leluhur atau pemimpin. Gerakan jongkok juga memiliki sebuah makna yaitu kesiapan, kewaspadaan, dan kehati-hatian. Jongkok juga sering digunakan sebagai simbol penghormatan yang lebih mendalam. Jongkok juga menggambarkan sebuah sikap yang rendah hati di hadapan kebesaran semesta. Jongkok juga bisa melambangkan sebuah keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan. Gerakan tangan yang mengikuti ritme tubuh seringkali menggambarkan sebuah kesiapan atau kewaspadaan. Saat jongkok juga melambangkan sebuah aktivitas tertentu seperti merangkai bunga, menghormati, atau melindungi. Tari Mataram Jogja ada yang namanya gerak berdiri. Apa simbol dari posisi tersebut? Yang pertama, ada posisi tegak dan simetris. Gerak berdiri dalam Tari Mataram Jogja merupakan posisi tubuh yang tegak dengan keseimbangan antara bagian tubuh kanan dan kiri, pencerminan kesempurnaan untuk tubuh dan keanggunan. Yang kedua, ada keanggunan dan kehormatan. Posisi berdiri ini menggambarkan keanggunan, kehormatan, dan kesucian, mencerminkan sosok yang dihormati, seperti raja atau tokoh penting dalam budaya Jawa. Yang ketiga adalah penggunaan tangan. Tangan dalam posisi berdiri biasanya angkat atau diletakkan dengan anggun, menunjukkan kelembutan dan kontrol serta memperkuat saat gerakan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.